Hari ini kita bahas buku lagi. Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Jangan takut walaupun kalian belajar bisnis secara otodidak. Jangan minder walaupun kalian nggak pergi ke business school. Dan jangan malu walaupun kalian belum tahu apa-apa ketika mau memulai bisnis. Tenang aja, karena di video kali ini aku akan bagiin referensi, rekomendasi beberapa buku-buku bisnis yang cocok banget untuk pebisnis pemula. Sekaligus aku akan jelaskan insight-insight menarik, pelajaran-pelajaran bisnis berharga yang aku dapetin dari buku-buku ini. So kalau misalnya kalian tertarik sama videonya, kita langsung bahas aja. Stay tuned! Buku yang pertama ini adalah buku yang aku baca ketika masih awal-awal aku mau bikin startup di tahun 2017-an, 2018-an. Buku ini ditulis oleh Peter Andreas Thiel atau Peter Thiel. Mungkin kalian sudah pernah dengar. Judulnya adalah buku Zero to One. Jadi si Peter Thiel ini salah satu foundernya PayPal, terus juga terlibat sebagai salah satu investor awal mula Facebook berdiri. Dan juga Peter Thiel ini sempat ngebangun sebuah inkubator yang melahirkan sangat banyak startup sukses di dunia yang lainnya, yakni Y Combinator. Mungkin kalian ada yang udah pernah dengar. Oke, secara overall sebenarnya buku ini tentang apa sih? Buku ini sendiri itu menjelaskan gimana sih cara membangun startup dan membuat startup ini bisa profit dan sustainable sampai kapanpun. Dan mungkin poin-pointersnya yang aku suka dari sini adalah yang pertama, kita diajarin gimana caranya memulai dari market yang small dulu, yang kecil dulu. Nah, dia ini ngasih contoh misalnya Facebook, pas Mark Zuckerberg baru banget bikin, beliau ini fokus ke market kampusnya dulu. Terus kedua, insight yang aku dapat adalah carilah sesuatu yang gila. Kok kalian bingung nih mau bikin bisnis apa, nggak ada ide? Ya cari aja sebuah ide produk, ide service yang banyak orang tuh mikirnya itu terlalu gila, makanya banyak orang yang nggak percaya itu bisa dilakukan. Nah, ini malahan adalah potensi-potensi di mana kalian bisa mendirikan startup unicorn di ide-ide yang nggak dipercaya sama orang seperti ini. Oke, nah selanjutnya insight yang ketiga yang aku suka banget dari buku ini adalah tentang ngobrolin soal monopoli. Nah, aku nggak banyak sih menemukan pembahasan ini di buku bisnis yang lainnya, karena kayaknya monopoli sendiri itu terkesan ilegal gitu ya. Tapi ini sebenarnya bisa diadaptasi untuk kita kira para pebisnis yang lokasi bisnisnya di Indonesia untuk bisa gimana ya caranya menang dalam persaingan, membuat competitive advantage kita sendiri. Jadi kita bisa nggak cuma menguasai market sih, tapi lebih ke memenangkan hati market kita. Caranya juga macam-macam. Jadi mending baca sendiri kalau kalian mau bikin bisnis yang berbasis teknologi terutama. Ini wajib banget kitab yang harus banget kalian tamatkan. Harus banget dibaca. Ada versi bahasa Indonesianya, ada versi bahasa Inggrisnya, silahkan kalian cobain sendiri. Next ini bukunya juga baru-baru aku baca, jadi masih ada fisiknya di aku, yakni buku Start with Why, karyanya Simon Sinek. Ini buku sengaja aku baca di awal tahun 2022 karena aku pengen menuliskan resolusi aku ini dengan why yang lebih jelas daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan akhirnya aku baca buku ini dan banyak sih insight-insight yang aku dapat. Dan sebenarnya semakin aku tahu, ternyata aku semakin menyadari bahwa menemukan why itu sebenarnya abstrak banget dan tidak semudah itu. Termasuk dalam memulai bisnis ya. Kadang kalau misalnya kita mulai bisnis tanpa tahu nih kenapa kita bikin bisnis ini, kenapa kita jadi entrepreneur, itu cenderung kalau kita menemui masalah di tengah jalan, kita cenderung gampang untuk mundur, menyerah. Nah, dengan why yang kuat, kita bisa melakukan itu. Nah, sekarang aku akan bocorin sedikit apa sih insight yang aku dapat dari buku Start with Why ini. Sebenarnya yang terkenal dari Simon Sinek dan buku ini adalah konsep The Golden Circle-nya. Nah, konsep ini tuh basically adalah menjelaskan kalau misalnya kita mau memulai sesuatu, mulainya dari circle yang tengah dulu alias why-nya dulu, lalu circle yang tengah, yang layer kedua ada how, dan juga circle yang ketiga itu ada what. Nah, buku ini sendiri tuh banyak pakai study cases company-company besar ya, sama kayak Zero to One tadi, salah satunya study casesnya Apple. Nah, aku akan contohin gimana mereka menerapkan ya Golden Circle ini dalam membangun Apple. Mulai dari why-nya dulu, jangan ketukar. Nah, kalau di sini itu ya, why-nya Apple adalah everything we do, we believe in challenging the status quo and we believe in thinking differently. Nah, udah kelihatan nih why-nya mereka itu ketika berdirinya Apple adalah dia pengen menantang alias melakukan sesuatu yang berbeda dari teknologi yang udah available di zaman itu. Dan untuk how-nya sendiri, nah gimana caranya mereka challenging the status quo?
adalah dengan making our products beautifully designed and simple to use and user friendly. Yang kala itu bahkan sampai zaman sekarang sebagai salah satu pengguna Apple, aku ngerasa emang produknya gampang banget dipakai sekaligus memang estetik banget gitu. Aku sempat bahas juga soal ini di video soal belajar marketing dari Apple. Kalian bisa cek aja videonya di sini. Anyway, lanjut. Untuk what-nya sendiri ya pasti udah jelas ya, bikin komputer atau gadget yang canggih yang kita kenal sampai sekarang. Nah, itu kira-kira contoh penerapan golden circle mungkin bisa diterapkan juga ke kehidupan bisnis kalian. Selamat mencoba, selamat check out. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah buku yang udah cukup lama juga aku beli, tapi ini adalah yang aku pegang kebetulan versi bahasa Indonesianya, yakni buku dari Seth Godin, judulnya This is Marketing. Buat kalian yang bingung gimana caranya jualan, gimana caranya bikin orang lain atau target market kita itu peduli dengan apa yang kita jual dan apa yang kita omongin, coba deh kalian take a look this book ya, buku This is Marketing karyanya Seth Godin. Dua insight menarik yang aku dapetin dari baca buku This is Marketing ini adalah yang pertama, bahwa marketers itu atau pemasar atau kita-kita lah yang kerja di pemasaran itu sebenarnya what we do is actually making change. Yang aku suka adalah kan kalau misalnya kita nih kebanyakan percayanya kalau misalnya marketing itu ya it's all about promotion gitu, kayak bikin Facebook ads, bikin endorsement, bikin apalah billboard dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya marketing itu jauh di atas itu gitu. Nah, yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk merubah perspektif orang lain dengan authentic stories kita misal, atau dari experience berbeda yang kita kasih, atau mungkin dari kita kasih knowledge yang baru buat customer kita. Dari situlah gitu kita bisa mendapatkan sales ya eventually. Dan di sini ya kita diajarin juga jangan sampai memperlakukan customer itu hanya sekedar sebagai angka. Padahal sebenarnya customer kita ya manusia, dan manusia itu makhluk sosial yang pengen belong to certain group. Terus insight kedua yang aku dapat adalah agak mirip dengan buku Si Bertuan, yakni pentingnya kita untuk mulai dari small market dulu. Aku sempat bahas ya di gimana caranya bikin rencana strategi marketing tahunan. Kalian bisa cek videonya di sini. Nah, di situ aku bahas soal persona. Alias kita coba gambarin di awal ya kira-kira kalau misalnya diorangin di customer kita, dia orang yang seperti apa? Namanya siapa, jenis kelaminnya apa, kerjaannya apa, behavior, kegiatannya sehari-hari seperti apa. Nah, gambarkan persona sedetail mungkin dan mulai dari marketing kecil. Walaupun sekarang aku lagi suka bangetnya itu ke digital marketing ya, nggak marketing yang makro gitu. Cuma aku malah banyak dapet insight sih dari buku ini. Jadi kalian bisa cobain aja dan buktikan sendiri, oke? Oke, nah buku selanjutnya adalah buku bestseller yang ditulis sama Eric Ries, yang judulnya pasti kalian udah tahu lah ya, The Lean Startup. Buku ini tuh kenapa aku rekomen banget, karena sebenarnya buku ini tuh ditulis karena terinspirasi dari manufacturing system yang diterapkan sama perusahaan Toyota, yang sebenarnya ini bisa diterapkan bisa banget diterapkan ke skala bisnis yang lebih kecil. Nah, diagram yang terkenal tuh ini ya, gimana kalau kita mau bikin bisnis itu prosesnya mending build, measure, and then learn. Nah, aku jelaskan sedikit. Yang pertama adalah ketika kalian mau bikin bisnis nih, instead of kalian kayak langsung go with very complex system, terus kalian menunggu produk kalian sempurna dulu, SOP-nya udah jelas dan lain-lain semuanya udah ada, daripada menunggu seperti itu. Nah, mending kalian langsung aja mulai dengan ide produk yang siap jual aja, udah ada fiturnya yang layak jual, kalian lempar dulu aja ke market. Ketika udah nyampe di market, kalian kumpulkan feedback atau respon pasar sebanyak mungkin. Nah, setelah itu dari sanalah kita baru tuh pelan-pelan develop sistem yang lebih bagus, produk yang lebih bagus, service yang lebih bagus. Dan gak stop sampai situ. Biasanya setelah kita melakukan decision making nih, apakah kita mau menambah fitur atau mengurangi fitur atau mau ngapain, kita looping lagi, kita bikin lagi prototipe produknya, lalu lempar lagi ke market, kumpulin feedback, lalu evaluasi lagi, gitu terus seperti yang ada diagram ini. Dari pengalaman aku dan aku ngeliat teman-teman pebisnis yang lain, aku tahu bahwa proses ini tuh nggak mudah, berjalannya berulang-ulang. Makanya jangan coba-coba kalian menjadi CEO alias Chief Everything Officer, semuanya dikerjakan sendiri. Misalnya nih, let's say kalian mau bisnis online, abis itu kalian take care semuanya, dari marketingnya, pergudangannya, ngepak sendiri, ngirim sendiri, ngecek inventory sendiri, semua sendiri. Itu bakal ribet banget. Mending kalian pakai jasa
gudang online kredibel yang aku akan jelaskan di video ini. Nah, di sini enaknya kamu istilahnya bisa punya gudang online atau toko sendiri di lebih dari 150 lokasi strategis di Indonesia tanpa kamu harus hire karyawan sendiri, tanpa kamu harus sewa gudang sendiri dan maintain sendiri. Mulai dari simpen produk, packing, kirim ke ekspedisi, catat stok, sampai kalau misalnya ada retur barang, kredibel ini bisa bantu kamu. Bikin bisnis tuh nggak melulu soal marketing ya guys. Sebenarnya ada yang lain nih. Kalau kata Eric Ries nih ya yang tadi ditulis di Lean Startup, it's the boring stuff that matters most gitu. Yang begini-begini nih, yang peritilan yang kelihatannya kayaknya kurang keren gitu ya di sosial media, yang justru sangat-sangat penting. Makanya kalau kalian tertarik pakai gudang online ini, aku akan coba tutorialkan gampang banget kok gimana sih sebenarnya cara daftarnya. Cara yang pertama adalah kalian tinggal download aplikasi Kredibel atau kalian bisa langsung cek aja website mereka. Linknya udah aku taruh juga di description box di bawah. Abis itu kalian tinggal registrasi, jangan lupa masukin kode referral aku free 10kk. 10 transaksi pertama bakal dapetin free gudang online loh guys. Makanya langsung aja cek ya di description box di bawah. Lanjut. Selanjutnya kalian tinggal pilih lokasi gudang yang kalian inginkan itu di mana. Silahkan sesuaikan dengan strategi ekspansi bisnis kalian masing-masing. Oke, nah yang ketiga, mungkin kalian bingung harganya berapa kak kalau sewa gudang online gitu. Nah, aku kasih gambaran sedikit ya. Misalnya nih kalian harus sewa gudang sendiri, kalian harus bayar tuh kira-kira 3.500.000. Abis itu hire karyawan sendiri, misal di kota-kota besar bisa 4 juta, 4 juta setengah. Terus belum lagi lain-lainnya ya, expense kayak listrik, air dan lain sebagainya, itu ya 1 jutaan. Belum kalian udah di depan 9 juta sendiri, padahal produk kalian belum tentu udah laku apa belum ditaruh di gudang situ gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian pakai gudang online-nya Kredibel, kalian cukup bayar 2,9% aja dari harga produk yang terjual atau maksimum 10.000 per produk gitu. Jadi ada batas maksimalnya juga, jadi nggak akan boncos juga kalau harga produk kalian itu tinggi-tinggi banget. Dan enaknya nggak ada fixed cost itu tadi gitu. Jadi mengikuti variabel berapa produk yang terjual dari bisnis kalian. Oke, nah selanjutnya kalau misalnya udah beres nih registrasi, bayar-bayar dan lain-lain, kalian tinggal kirimkan stok barang kalian ke gudang Kredibel tadi. Abis itu nanti kalau misalnya ada pesanan, Kredibel akan meneruskan pesanan kalian ke ekspedisi yang juga cukup banyak ya. Mostly ada semua di Kredibel. Dan tenang aja, Kredibel tuh enak banget dipakai untuk teman-teman yang berbisnis di marketplace karena Kredibel sendiri udah terintegrasi ke berbagai macam marketplace besar di Indonesia. Jadi stok semuanya udah otomatis terupdate, memudahkan buat kalian yang berbisnis online juga. Oke, what's new from Kredibel? Karena beberapa kali sebenarnya aku udah sempet jelasin soal Kredibel, tapi yang baru nih ternyata Kredibel kalian juga bisa manfaatkan jasa mereka untuk foto produk, admin, bikin logo dan lain-lain gitu. Makanya kalian kalau misalnya tertarik, kalian langsung cek aja ya. Link websitenya Kredibel udah aku taruh di description box di bawah. Anggap aja untuk kalian pebisnis pemula, this is a good stepping stone untuk kalian bisa membuat bisnis kalian lebih besar lagi. Amin, semoga lancar ya guys. Kita lanjut ke buku-buku selanjutnya. Nah, buku selanjutnya adalah buku Bicara Itu Ada Seninya, karyanya Oh Soo Hyang. Nah, kenapa aku rekomen buku ini? Karena aku yakin ya sebenarnya cara kita berkomunikasi juga cukup menentukan kesuksesan kita dalam berbisnis. Biar kita kelihatan intelijen gitu ya dalam ngobrol, terlihat meyakinkan, kita harus belajar dulu gimana caranya berpikir logis. Nah, barulah kita bisa berbicara dengan cara yang logis. Nah, berpikir logis itu sendiri ada latihannya. Dan yang pertama, selalu berikan alasan terhadap setiap argumen kita, jangan plain vanilla gitu aja. Atau yang kedua, juga kalian bisa lakukan tetap konsisten dengan argumen kalian, walaupun mungkin menemui perbedaan dengan orang lain, tetap konsisten tapi bukan berarti close minded, tetap dengarkan. Terus yang penting juga yang ketiga, hindari melakukan lompatan-lompatan logika yang berlebihan. Terus abis itu gunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Nah, ini kebalikannya, bukan menggunakan bahasa-bahasa yang ketinggian atau bahasa-bahasa yang terlalu receh. Intinya sesuaikan dengan target audience kalian dan tetap tenang ketika kalian ngomong. Kalau misalnya kalian pengen belajar buku-bukunya, aku akan coba cari cara untuk taruh linknya di description box di bawah, atau simply kalian bisa follow TikTok aku untuk kalian bisa check out buku-buku ini dengan promo yang lebih banyak di sana. Kalian bisa cek TikTok aku di sini. Yes, terima kasih yang udah nonton. Semoga buku-bukunya bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa rekomendasi bukunya relate banget atau kalian suka sama insight-insight yang aku petik dari buku-buku ini. Silahkan share, komen, dan juga like video ini. Terima kasih yang udah aktif. Dan sampai ketemu guys di video-video aku selanjutnya.